Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priyamita Isa Fitri, NIM 19051204044. Saya dari kelas TIA 2019. Di sini saya akan melakukan percobaan web server dan DNS server menggunakan simulasi ini yang menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi tujuannya untuk memahami fungsi web server dan cara kerjanya, mengenal HTML, sama mensimulasikan web server dengan Cisco ini. Nah, web server itu perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dengan dokumen HTML. Nah, fungsi dari web server ini, selain sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser, fungsi-fungsi yang lain juga seperti memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai, lalu melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Jadi langsung saja ke percobaannya. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi subnetting, routing dynamic RIP, dan jaringan DHCP. Di atas jaringan wireless dengan skemanya seperti ini. Lalu di PC1 itu IP-nya ini 192.168.1.1, subnet masknya 192, default gateway-nya .62, lalu DNS servernya 33.33.33.1. Lalu untuk PC2 IP-nya seperti ini. Lalu untuk PC3 IP-nya seperti ini, 1.3 yang membedakan. Lalu PC4 192.168.1.65, terus ini titik 192 default gateway-nya 192.168.1.126, lalu DNS servernya sama 33.33.33.1. Lalu untuk PC5 IP-nya 192.168.1.66, lalu subnet mask default gateway sama DNS-nya sama. Lalu untuk PC6 192.168.1.67, subnet mask default gateway sama DNS-nya sama. Lalu untuk router 1 untuk RIP seperti ini. Lalu untuk gigabit Ethernet ini yang menyambung ke switch lab 1 192.168.1.62, lalu subnet masknya 255.255.255.192. Lalu untuk Ethernet yang 01 itu yang terhubung dengan switch lab 2. IP-nya 192.168.1.126, subnet masknya 192. Untuk yang serial 1 ini yang terhubung dengan router 2. IP-nya 12.12.12.1. Untuk serial yang 1.1 itu yang terhubung dengan router 3. Jadi 13.13.13.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Lalu untuk laptop itu settingannya memakai DHCP, jadi dapatnya IP-nya 192.168.1.152, subnet masknya 128, default gateway-nya 254, lalu DNS servernya sama 33.33.33.1. Untuk smartphone ini juga DHCP 192.168.1.151, subnet masknya 255.255.255.128, default gateway-nya 254, DNS servernya 33.33.33.1. Lalu untuk router 2 RIP-nya seperti ini. Lalu gigabit Ethernet 0-nya ini yang terhubung dengan
switch 2, lalu yang gigabit Ethernet 1 ini tidak ada. Lalu untuk serial, ini yang terhubung dengan router 1.12.12.12.2, subnet masknya 255.255.255.0. Lalu untuk serial 1/1 itu yang terhubung dengan router 3, jadi 23.23.23.2, subnet masknya 255.255.255.0. Selanjutnya router 3, untuk setting RAIP-nya seperti ini. Lalu untuk gigabit Ethernet 0-nya itu 33.33.33.3. Lalu subnet masknya 255.255.255.255. Lalu gigabit Ethernet 0/1-nya itu yang terhubung dengan switch 3, 43.43.43.3. Subnet masknya 255.255.255.0. Untuk yang serial 1 itu yang terhubung dengan router 2. Untuk yang serial 1/1 itu yang terhubung dengan router 1. Selanjutnya kita akan memastikan bahwa laptop dan smartphone dapat tersambung dengan web server dengan melakukan perintah ping dari PC 1. Nah, PC 1 sudah tersambung dengan web server. Selanjutnya PC 4. PC 4 juga sudah tersambung dengan web server. Lalu untuk laptop dan smartphone, nah, laptop juga sudah tersambung dengan web server. Selanjutnya smartphone. Untuk smartphone juga sudah tersambung dengan web server. Selanjutnya kita akan menyalakan service HTTP di komputer web server. Di web server kita ke HTTP, lalu edit file index.html. Ini diedit menjadi seperti ini. Save. Selanjutnya pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop. Pada PC 1 kita buka web browser, lalu jalankan URL 434343.1. Nah, sudah berhasil. Dari yang kita mengedit file index.html tadi. Selanjutnya untuk laptop kita juga melakukan hal yang sama, membuka web browser dan menjalankan URL 434343.1. Nah, ini sudah berhasil. Itu saja percobaan dari web server. Selanjutnya saya akan melakukan untuk DNS server. Domain name server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Nah, normalnya untuk mengakses internet, kita kan perlu mengetikkan IP address pada sebuah website. Nah, cara ini cukup merepotkan sebab ini artinya kita perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkan secara manual. Nah, fungsi dari DNS ini yaitu meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, lalu meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Nah, untuk contoh root level domain itu ada com, org, net, sama uk. Sama untuk top level domain ada Wikipedia sama FSF.
Nah, cara kerja dari DNS ini, dia bekerja dalam tahapan-tahapan, dimulai dari proses meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan lain seperti DNS recursion, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Selanjutnya, kita langsung saja ke percobaannya. Jadi tetap menggunakan simulasi ini, skema jaringan yang ini. Lalu kita akan memastikan PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server. Kita buka dari PC 1, command prompt, lalu kita ping DNS server. Nah, PC 1 sudah tersambung dengan DNS server. Selanjutnya PC 4. PC 4 sudah tersambung dengan DNS server. Selanjutnya laptop. Untuk laptop sudah tersambung dengan DNS server. Selanjutnya kita mengecek untuk smartphone. Nah, smartphone juga sudah tersambung dengan DNS server. Selanjutnya, kita akan mengaktifkan service DNS dan PC DNS server. Jadi kita masuk ke DNS, masuk ke service, lalu di DNS. Nah, kita tambahkan ftpjarcom.com ini dengan type-nya record, detailnya ini tujuannya. Lalu yang kedua jarcom.com, type-nya record, lalu detailnya di 434343.1. Lalu www.jarcom.com untuk CNAME, type-nya, lalu detailnya jarcom.com. Ini untuk aliasnya. Selanjutnya kita akan menjalankan perintah nslookup. nslookup ini gunanya untuk memastikan apakah kami sudah menjangkau dari PC client atau domain sudah sesuai dengan IP yang kita inginkan. Jalankan perintah nslookup ini pada PC 1 dan laptop. nslookup. Nah, ini sudah terjangkau di server, sudah menjawab di 33.33.33.1. Selanjutnya untuk laptop, kita juga akan menjalankan nslookup. www.jarcom.com. Nah, ini sudah diterima dengan server 33.33.33.1. Sudah di resolve domainnya. Selanjutnya pada PC 1 dan laptop kita akan membuka aplikasi web browser PC 1 browser. Lalu kita akan menjalankan URL jarcom.com. Nah, ini sudah berhasil. Selanjutnya untuk laptop menjalankan web browser, lalu jarcom.com. Nah, ini juga sudah berhasil. Selanjutnya, pada PC 1 dan laptop kita akan melakukan perintah nslookup lagi. nslookup ftp.jarcom.com. Dari yang tadi kan ada 3 untuk type recordnya. Nah,
Nah, ini sudah bisa diterima resolve domainnya ftp.jarcom.com. Lalu selanjutnya yaitu membuat koneksi ke FTP server dari PC 1 dan laptop menggunakan perintah ftp.jarcom.com. ftp.jarcom.com. Username-nya coba. Duh, gak bisa. Coba untuk di laptop. ftp.jarcom.com. Username coba. Ya, nggak bisa, maaf. Jadi mungkin saya belum membuat akunnya. Jadi itu saja percobaan dari saya. Apabila ada kekurangan yang disengaja atau tidak disengaja, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.